pian tuh. Sampai daripada perkataan dan perbuatan pian, maka nampaklah pula diri Muhammad yang di Madinah tuh kesini. Nah, sini. Kajatan dah pian tuh, kajatan langsung pian mendapat lawan Muhammad Rasulullah. Mak ngalih baner pian mencari amalan nang sagan betamu Rasulullah. Amun bermimpi betamu Rasulullah tuh belum asli, nih pian berhadapan langsung ini asli. Ya Allah. Nah sudah bang, saya udah kan. Jadi pian kada tebunguli guru lagi lah. Kalau pang diunjuk ini, kita bukan meremehkan amalan, tapi jangan sampai tersalah kacak, tersalah daripada doktrin guru-guru. Lawan Nur Muhammad jangan dikultuskan. Nah, jangan sampai ada pengkultusan kepada Nur Muhammad. Dikarenakan apa? Nur Muhammad itu kembali kepada Muhammad, dan Muhammad lenyap pada diri Maha Suci. Nah, lenyap juga adanya itu pada setiap pergerakan dan pergerikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah. Nah, itu contoh. Laqad kana Rasulullah bi uswatun hasanah. Adalah jadi mutabah jahir. Kayak apa nih mutabah jahirnya? Nabi Muhammad kada penyangitan, kita pun jangan, ya kan? Jangan penyangitan kita. Kada resah, kada gelisah, kada benci, kada gundah gulana, kada ada ego, kada ada pamrih, kada ada arogan. Oh, itu dulu. Bang, yang resah tuh bisa dibatin bang, Mai. Kada resah gelisah tuh jahir. Nah nanti karena ulun nampakkan atau ulun terangkan yang namanya mutabah batin karena ini masih jahir. Kan kada paham jahir tuh yang mana yang sebenarnya. Jahir, batin, jahir, nampaklah keresahan, jahir lah. Nampaklah kegelisahan pada diri pihak, jahir lah. Nampaklah segala ego, jahir lah. Nampaklah segala nih arogan kita, emosi dikit-dikit. Nampaklah segala kemelekatan kita, pamrih kita. Nah, jahir kalau nampak di dalam diri pian. Nah, ujar Nabi jangan ya Nabi nang di Madinah tuh lalu disebut sunnah Nabi, baik perkataan Nabi, baik perbuatan Nabi. Cara ringkaslah, mudah-mudahan ini kawan dipahami. Yang kedua yaitu mutaba'ah batin ya. Sudah mengalami jahir di sini sudah, maka terbukalah rahasia Adam, maka nampaklah sir Adam itu. Lenyaplah segala-galanya, yang ada hanya kebesaran diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila pada nurani itu terusik keheningannya oleh hentakan jiwa yang tak mau tunduk, hentakan si akal, si pikir, si hati, si rasa itu yang tak mau sujud, maka jadi nang apa nih? Allazi waswisu fi sudurin nas minal sinnati wan nas ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
bisa manusia, bisa jin, bisa syaitan, bisa izazil. Yang lebih parah lagi, hayawani, kebinatangan di sini. Nah, nistalah, terkotorilah sifat daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam daripada kudrat maha suci, iradat maha suci, ilmu maha suci, hayat hidup maha suci, sama basar kalam maha suci. Terkotori kita. Di nurani inilah amanah, di nurani inilah amanah yang diembankan kepada kita, karena nurani inilah yang memancar. Sayyid Ahmad Al-Waris TV, edukasi Nusantara tercinta. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inna Allah ghafurur rahim, inna Allah syami'ul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa binuril Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam cinta, kasih dan sayang, murni semesta, salam satu keberadaan, salam laku murni menuju suci, salam laku suci menuju abadi. Alhamdulillah para sahabat, kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali dengan wahana channel Sayyid Ahmad Al-Waris ini. Alhamdulillah kita bisa berdapatan kembali para sahabat sabarataan. Harapan demi harapan, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, dengan rahmat, barakah, hidayah, serta syafaat dan keberlimpahan daripada diri Maha Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Ya para sahabat, masih Bang Said berbicara tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada penyampaian terdahulu, Bang Said menyampaikan cara musyahadah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu cara-cara musyahadah terakhir video. Dan di sana pula sebelumnya ada penyampaian yang berjudul cara memesrakan Nur Muhammad pada diri.
Jadi di sini Bang Said mau menyampaikan cara musyahadah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada konten terdahulu telah Bang Said jelaskan apa sih maksud daripada musyahadah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terdahulu itu adalah cara memesrakan Nur Muhammad pada diri. Nah, untuk memesrakan ini kan kita harus tahu dulu cara musyahadah, karena tidak bisa mesra kita kepada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak tahu cara musyahadahnya dulu, cara kita bermusyahadah kepada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang Bang Said jelaskan pada penyampaian yang terdahulu, yaitu apa itu musyahadah Nur Muhammad, yaitu pandang kita kepada Nur Muhammad. Yang memandang itulah yang bernama Nur Muhammad, yang asli dan sejatinya nang malihat. Lalu kesimpulannya, pasti para sahabat sudah mengerti dan tentunya telah paham, artinya tiada mampulah diri kita itu memandang kepada Nur Muhammad. Hanya Nur Muhammad itu sendirilah yang memandang kepada kelakuan ilmu Nur Muhammad yang nyata pada jiwa kita, dan berkelakuanlah ia pada seluruh batang tubuh kita ini. Jadi suatu kesalahan atau kekeliruan kalau kita sendiri yang memandang kepada Nur Muhammad. Kenapa demikian? Karena kebanyakan paham atau pengertian daripada musyahadah Nur Muhammad itu sendiri, yaitu apa yang ada di semesta ini itu kita pandang hakikatnya Nur Muhammad. Namun tanpa kita sadari, pada diri kita yang memandang itulah sendiri yang dikatakan Nur Muhammad. Yang memandang itu, yang melihat itulah yang dikatakan Nur Muhammad. Lalu nang melihat pada diri kita ini, memandang kepada semesta, lalu semesta ini apa? Semesta ini apa sebutannya setelah dipandang dan disaksikan oleh Nur Muhammad itu sendiri? Apa sih ini? Nah, ini dikarenakan kalau kita memandang, yang kita pandang itu Nur Muhammad, lalu terlalu lebihlah kita, terlalu melampaui kita daripada Nur Muhammad. Nah, di sini kekeliruannya gitu. Nah, namun para sahabat kesemuanya ini banyak tiada mengerti dan tiada memahami dari keadaan ini dari orang-orang yang mempelajari ilmu musyahadah Nur Muhammad, karena dia merasa yang dipandangnya itulah Nur Muhammad. Nah, dia tidak menyadari bahwasannya yang memandang itu sendirilah yang bernama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nang melihat, yang melihat, sang melihat, diri melihat. Itu yang dipandang ini Bang apa? Yang dipandang ini adalah pancaran yang dipancarkan ilmu Nur Muhammad. Yang ada ini adalah merupakan mazazi, wujud mazazi daripada ilmu Nur Muhammad, bukan Nur Muhammad. Ilmu Nur Muhammad ini nyata akal, pikir, hati, dan rasa pian. Jadi penglihat pada mata jahir pian,
jadi pendengar pada telinga Jahir pian, jadi pencium pada penciuman Jahir pian, jadi pengrasa daripada rasa yang ada pada tubuh Jahir pian. Nah, di situ kedudukan disebut itulah jiwa. Yang jiwa ini senantiasa ia selalu pada luar diri, bukan pada keadaan diri yang global atau universal, diri yang menyeluruh baik luar maupun dalam. Kayak itu dulu pemahamannya lah. Jadi di sini sudah Bang Said tegaskan di sini bahwasannya musyahadah Nur Muhammad itu, yang musyahadah itulah Nur Muhammadnya, yang musyahadah itulah Nur Muhammadnya, yang memandang itulah Nur Muhammadnya. Yang dipandang ini adalah kelakuan daripada ilmu Nur Muhammad. Yang awal-awal ilmu Nur Muhammad ini adalah merupakan kesaktian Sang Maha Suci daripada inti air, inti angin, inti api, dan inti tanah nyata pada seorang bayi yang berada di dalam kandungan ibunya, Tubaniyah, Tambuniyah, Uriyah, Camaria. Nah, lalu setelah bayi itu keluar, maka Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail yang menjadi akal, pikir, hati, dan rasa daripada bayi itu sendiri. Setelah besar, maka si akal, si pikir, si hati, si rasa ini banyak berontak. Karena apa? Karena di situ ada ego, pamrih, dan arogan, yang sehingga akal, pikir, hati, dan rasa itu yang mempermainkan di dalam kehidupan kita. Lalu di situ nampaklah apa namanya? Nah, di situ nampaklah nafsu yang bernama mutmainnah, amarah, sufiyah, dan satu lagi apa ya? Mulhamah. Nah, lalu disimbolkan dengan warna-warni, yaitu warna putih, warna kuning, warna merah, dan hitam. Itu simbolnya, pancaran cahayanya. Sedangkan Nur Muhammadnya itu cahaya yang tak tembus, yang tidak pian bisa deskripsikan cahayanya itu. Nah, nampak Nur Muhammad jadi hadapan pian. Sadar kadanya lagi itu yang memandang daripada kejadian-kejadian yang ada di semesta, termasuk kejadian kayak Bang Said ini. Nah, itu nang bermusahadah, itu musahadah nang sebenarnya. Nah, ini harus disadari bujur-bujurlah dengan kesadaran yang benar-benar sadar. Paham sudah nih lah, musahadahnya sudah. Nah, lalu di sini Bang Said akan menguraikan cara musyahadah Nur Muhammad. Nah, cara yang pertama dalam keseharian kita yaitu mutaba'ah zahir. Cara kedua mutaba'ah batin. Nah, artinya mutaba'ah itu apa? Man yuti'ur rasul faqad ahabbani. Nah, eta Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di situ kedudukannya mutaba'ah tuh. Jadi mutaba'ah kepada Muhammad Rasulullah yang menjadi contoh mesra, benar-benar nyata dan nampak Nur Muhammad
itu pada setiap pergerakan dan pergerikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah. Nah, itu contoh laqad kana Rasulullah uswatun hasanah. Adalah jadi mutabah jahir. Siapa nih mutabah jahirnya? Nabi Muhammad kada penyangitan, kita pun jangan penyangitan kita. Kada resah, kada gelisah, kada benci, kada gundah gulana, kada ada ego, kada ada pamrih, kada ada arogan. Itu adalah Bang, yang resah tuh bisa dibatin Bang Mai. Kada resah gelisah tuh jahir. Nah, nanti karena ulun nampakkan atau ulun terangkan yang namanya mutabah batin karena ini masih jahir. Kan kada paham jahir tuh yang mana yang sebenarnya. Jahir, batin, jahir nampaklah keresahan, jahirlah. Nampaklah kegelisahan pada diri jahirlah. Nampaklah segala ego, jahirlah. Nampaklah segala nih arogan kita, emosi dikit-dikit. Nampaklah segala kemelekatan kita, pamrih kita. Nah, jahir kalau nampak di dalam diri pian. Nah, ujar Nabi jangan ya Nabi nang di Madinah tuh lalu disebut sunnah Nabi, baik perkataan Nabi, baik perbuatan Nabi. Cara ringkaslah, mudah-mudahan ini kawan dipahami. Yang kedua yaitu mutabaah batin ya, yang kada kawa pian nampakakan. Dan kalau kada kita menyadari dengan kesadaran yang murni dan suci, di sini lepaslah semuanya. Tiadalah lagi pian kau bermutabaah jahir, karena ini kunci di sini. Mana mutabaah batin tuh nang mana? Nang mana? Nang tahu pada diri pian itu nampak di nurani hening. Nah, di situ ketika pian hening, maka di situ pian harus mutabaah, taati, asii, patuhi, serta pian himahkan benar-benar sampai jahir daripada diri Muhammad Rasulullah sama diri Muhammad Rasulullah nang di Madinah tuh jahir kesini nah. Artinya pian melihat nampak pian nang di Madinah tuh nyata di sini. Tuh yang benar cara musahadah Nur Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Hari-hari itu, hari-hari tidak ada jalan lain. Tidak ada pengukuhan, tidak ada pengakuan, tidak ada. Kalau ada pengukuhan, tersesat jalan. Kalau ada pengakuan, syirik jalan. Karena Nur Muhammad itu esa dengan diri Muhammad, maka kita akan menduakan karena ada pengakuan, pengukuhan di situ. 2 kali pernyataan itu, 2 kali pengukuhan itu. Dia sedia adanya, tiada kodim, tiada muhadas, hak tunggal semata, esa kepada diri Sang Maha Suci. Kenapa esa kepada diri Yang Maha Suci? Diri ilmu Nur Muhammad kembali kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad kembali kepada diri Muhammad, diri Muhammad lenyap kepada diri Sang Maha Suci. Itu yang benar caranya. Pasti bisa dilakukan, pasti bisa, tanpa harus berzikir dengan ribuan,
tanpa harus berkhalwat 40 hari 40 malam, tanpa harus kita ke tempat ini, ke tempat itu, dan ke tempat macam-macam dengan ABCD. Tidak perlu, karena keseharian itulah yang sebenar-benarnya kita bisa mendalami daripada musyahadah Nur Muhammad, lalu bisa kita memesrahkan diri kita kepada diri Nur Muhammad SAW yang lenyap kepada Muhammad SAW, sirna kepada diri subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ilaihi raji'un. Jadi yang namanya Nur Muhammad itu tidak bisa dikatakan kodim, tidak bisa dikatakan muhadas, kada bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kodim-kodim itu cuma ukulahan jiwa, kata-kata pikiran, konsep itu. Muhadas tuh konsep. Mun pian bujur-bujur lantak mengaji Nur Muhammad nih, mengaji Nur Muhammad nih, jangan alang tanggung lantak-lantak cari gurunya bujur-bujur kawa menjelaskan tentang Nur Muhammad. Ya kayak ya lah guru. Nah, ini kanda mengaji kasana kemari pada betamuan Nur Muhammad nang asli. Nur Muhammad nang asli itu nang melihat pada diri pian, nampak ilmu. Nah ulun titiakan, nah pulangkan cara musahadah Nur Muhammadnya sudah tadi kan, secara ringkas, secara simpel Bang Said jelaskan. Ulun titiakan sekira paham apa sih keadaan yang sebenarnya dari ajaran Nur Muhammad yang benar nih, yang sejatinya. Dang dulu Bang Said minum. Sallallahu alaihi Muhammad, nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Nah lah, awal pada diri pian itu ketika pian belum lagi bangun guring, praktek langsung nih lah, belum bangun guring, masih tertidur lelapnya tanpa ada mimpi sedikit pun. Di situ pian kada tahu dengan diri pian, belum tahu lagi dengan diri pian, belum tahu lagi dengan apa-apa keadaan diri pian, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa. Lalu di situ disimpulkan ihram ya, yaman huwa yaman, artinya siapa aku siapa ya. Nah itu kata-kata mantik, maksudnya pian tunah kada tahu di napa-napa di situ. Ada tahu di Tuhan, ada tahu di Nabi, di Rasul, di Allah, di Muhammad, agama pun bahkan diri pian kada tahu. Tidak tercampur apa-apa di situ, tunggal semata. Yang ada itu hanya ketiadaan. Ketiadaan itulah yang ada, yang sebenar-benarnya, dan itulah yang dikatakan diri maha suci. Pangkatnya tuh maha. Lalu pian terjaga rarawayan nih, bahasa Banjar lah rarawayan nih. Kalau bahasa Indonesianya ulun kurang tahu nah. Rarawayan artinya babaya mendengar itu nah. Nah suara ada kan. Nah disitulah muncul sifat diri mendengar. Sebelum ada sifat mendengar, kededa napa-napa nyata nang mendengar di situ.
Nah, berpujilah nyata nang mendengar itu Allah, pujinya dengan cahaya awal nurullah, nah, itu atau nurjat. Nah, itu dulu awalnya lah. Nah, adalah kodim, adalah muhadas, adalah muhadas ini dada itu lah. Wah. Lalu rawayan mendengar pian. Nah, ada sifatnya sama atau sifat mendengar karena suara ada awal. Kalau semesta ini kan getaran dulu, kalau kita kan sudah nyata nampak kecungkungan yang gini kan. Oh, tahu pian baru muncul diri Muhammad tuh ilmu tuh. Nah, ada diri pian tahu pian, oh sadar pian tuh, buka kesadaran sudah ada, ingat di situ. Lalu bencilak mata pian, membuka, tahu pian sudah segala macam wujud, bentuk, rupa, warna. Nah, disitulah awal nur Muhammad pada diri pian nampak nang melihat. Nang melihat. Nah, lalu ada sifat melihat dikarenakan pian nampak wujud-wujud habang hijau, rupa macam-macam, tahu pian nampak pulang ilmu tuh, disebutlah di situ nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sinilah mudah-mudahan dulu bisa dipahami. Nah, jadi nang mendengar itu nurjat atau nurullah, nang melihat itu nur Muhammad nang asli atau sejati. Di nur Muhammad dulu lah, karena nur Muhammad ini menampakkan Muhammadnya si ilmu. Nang ilmu ini akan jahir ke nurani pian, belum lagi. Sampai di nang melihat dulu. Lalu ada pertanyaan di sini, Bang, itu mata jahir Bang ay. Oh, nang melihat itu Bang Said contohkan pada nang jahir dulu, sekira pian kawa paham mun Bang Said padahakan nur Muhammad itu sebenar sir-sirullah, pandangan yang tembus menembus, pian tegeteng kena kepala kemana mencarinya. Pian di mimpi itu melihat pakai mata, di mimpi pakai apa tuh. Nah, sekarang pulang. Nah, Bang Said kini beradalah pian duduk di suatu tempat di luar dari rumah pian, secepat kilat dengan pandangan pian bisa pulang ke rumah itu pakai mata pian gitu. Yang kedua pulang Bang saya contohkan, ini contoh ringan aja. Orang yang punya kasab itu nah bisa lihat ya, nah itu pakai mata lah ya, kayak biji mata nang 2 biji ini kadang lah itu mata panglihat nang mana tuh, itu hanya seujung kuku niga nang kakak itu tuh. Kalau nang aslinya menembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang memandang sekalian semesta dengan sekali hentakan pandangan. Itulah diri yang sebenarnya. Kalau di sini benar-benar dapat, itulah orang tuh nang bujur-bujur mesra pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah buka Bang Said nengarannya, dibuka habis, mendapat di sini pian sempurna. Nah, dah masuk di Nur Muhammad, sudah paham lah. Supaya kada protes lagi gitu lah, karena Bang Said mah dah kan pandangan jahir ya sudah habis-habisan itu padahal. Lalu nang Muhammad ini nampak sudah, kalau nang tahu tuh timbul ada diri pian tuh dengan Nur Muhammad tadi, Nurullah, Nur Muhammad itu nampak tahu ilmu pada diri pian. Lalu Muhammad ini zahir ke nurani pian, hening itu sifatnya ranai, nyawa itu bernama awal Muhammad. Nah, setelah inilah perbatasan nih, ya Muhammad,
atau dengan kesendirian? Apakah benar ini dair dengan kesendirian tanpa ada jiwa yang memiliki ego, pamrih dan arogan? Seleksi tes, benarkah diri kita ini Muhammad hak zahir dengan kesendirian yang bernama Adam itu, yaitu Nur Adam itu, yaitu sir Adam itu. Ketika pian paham ini sudah, jahil di sini sudah, mengerti jahil di sini sudah, mengalami jahil di sini sudah, maka terbukalah rahasia Adam, maka nampaklah sir Adam itu. Lenyaplah segala-galanya, yang ada hanya kebesaran diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila pada nurani itu terusik keheningannya oleh hentakan jiwa yang tak mau tunduk, hentakan si akal, si pikir, si hati, si rasa itu yang tak mau sujud, maka jadi nang apa nih? Allazi waswisu fi sudurin nas minal sinnati wan nas ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bisa manusia, bisa jin, bisa syaitan, bisa izzasil. Yang lebih parah lagi, hayawani, kebinatangan di sini. Nah, nistalah, terkotorilah sifat daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam daripada kudrat maha suci, iradat maha suci, ilmu maha suci, hayat hidup maha suci, sama basar kalam maha suci. Terkotori kita. Di nurani inilah amanah, di nurani inilah amanah yang diembankan kepada kita, karena nurani inilah yang memancar sifat tujuh kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam, yang seharusnya pergerakan itu dikendalikan oleh Tubaniyah, Tambuniyah, Uriyah, Jamariyah, papat kiblat, yaitu timur, utara, barat, utara, selatan, yang menjadi rahasia kesaktian Sang Maha Suci. Kita kotori, ketika terkotori itulah kita mengalami penderitaan yang tiada akhirnya, sampai kita bisa menundukkan dan mengendalikan daripada apa? Daripada si empat ini yang menjadi jiwa kita. Tentunya yang bisa mengendalikan itu adalah diri Muhammad SAW. Makanya mesrakanlah diri kepada Nur Muhammad SAW, kembali kepada diri Muhammad, baru bisa menundukkan dan mensujudkan jiwa itu sendiri. Karena itu kesaktian Sang Maha Suci, diri Muhammad inilah yang bisa mengendalikannya, karena Muhammad telah dianugerahkan kesaktian Sang Maha Suci itu sendiri. Itu yang hak dan yang benar. Alhamdulillah, artinya kan jalan Nur Muhammad ini terbukalah sudah, tersampaikanlah sudah. Ya kan Bang Said cuma menyampaikan, terserah sampian barataan, pian-pian barataan. Ya lah guru, ya kalau nah cuma menyampaikan ulun di sini,
terserah pian sabarataan aja lagi. Artinya pian jua yang mengawali, mengakhiri, menyudahinya. Kalau mau sing tajak, oke. Sing kukuhkan, oke. Sing akui, oke. Dengan pengakuan akulah Nur Muhammad, akulah yang berasal dari Nur Muhammad. Namun lihati jiwa pian resah, pandang jiwa pian gelisah, kena marah berubah-ubah, kena sedih, kena gembira, selalu berubah-ubah. Sedangkan Nur Muhammad itu dia tiada terikat dengan apapun jua keadaan di semesta ini. Tiada terikat dengan ruang dan waktu. Tiada. Benarkah? Kadakah? Kalau kita resah berarti terikat kita dengan apa yang ada-ada nih. Kalau gelisah terikat kita dengan yang ada-ada nih. Kalau marah kita terikat dengan yang ada-ada nih. Kalau menipu terikat dengan yang ada-ada nih. Kalau kita berdusta terikat dengan yang ada-ada nih. Karena Nur Muhammad, cahaya Muhammad itu tiada ada terikat. Tiada ada terikat. Ilmu Nur Muhammad kembali kepada Nur Muhammad, kembali kepada Muhammad. Muhammad lenyap kepada diri maha suci. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Asal tiada kembali, tiada asal, diriku lenyap kesudahannya. Masya Allah, yang benar. La haula wala quwata illa binuril Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bang Said cuma menyampaikan, jikalau para sahabat tiada mengerti, tiada memahami dengan apa yang Bang Said uraikan ini, silahkan para sahabat bisa melayangkan tatakunan atau pertanyaan pada via WA Bang Said. Di ujung video telah Bang Said cantumkan. Bang Said akan jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan dan sesuai dengan keadaan yang sifatnya media elektronik. Karena kan mun berhadapan nyaman lagi ya, mun di daerah Bang Said ini kan yang parak-parak nyaman aja, berdapat langsung, bertatap muka langsung, melihat secara langsung. Kalau yang jauh kan lewat WA ya silahkan, monggo, Bang Said terbuka, tak ada selindung, terkecuali hal keadaan media elektronik kan terbatas. Elektronik itu kan media sehingga kehidupan kita ini terarah kehidupan kita ini terarah. Pian akan terlahir kembali. Maksud terlahir kembali itu apa? Yang dulu pian penyangitan, ampih penyangitan, tiada lagi penyangitan marah. Yang dulu resah, gundah, gulana, khawatir, tiada ada lagi. Yang dulu penuh ego, penuh kecongkakan, penuh kesombongan, penuh kebanggaan, mutakabir, Masya Allah.
penuh hasad, hasut, iri dan dengki tiada ada lagi. Nampak dah di diri pian tuh, sampai daripada perkataan dan perbuatan pian, maka nampaklah pula diri Muhammad yang di Madinah tuh kesini. Nah, sini kajatan dah pian tuh, kajatan langsung pian berdapat lawan Muhammad Rasulullah. Ngalih baner pian mencari amalan nang sagan betamu Rasulullah. Amun bermimpi betamu Rasulullah tuh belum asli, nih pian berhadapan langsung nih asli. Ya Allah, nah sudah bang, saya ucapkan. Jadi pian kada tebunguli guru lagi lah. Kalau pang diunjuk ini, kita bukan meremehkan amalan, tapi jangan sampai tersalah kacak, tersalah daripada doktrin guru-guru. Lawan Nur Muhammad jangan dikultuskan. Nah, jangan sampai ada pengkultusan kepada Nur Muhammad. Dikarenakan apa? Nur Muhammad itu kembali kepada Muhammad, dan Muhammad lenyap pada diri Maha Suci. Nah, lenyap juga adanya. Yang ada nih gen lenyap sudah. Nah, dikuyanya pulang Nur Muhammad. 2 kali 3 kali mengadakan Nur Muhammad nang palsu bilang talalu. Iya guru, iya kayak kada pinandu lawan Nur Muhammad pada diri itu. Nah, lalu diakui aku Nur Muhammad, dengan macam-macam keadaan, cara-cara ini, cara-cara itu, bahaluat ini, bahaluat itu, lalu daur ujung-ujungnya tertawa serongan keluar dari kamar. Dipadakan majejup lah, karena majejup bang itu gila, tersalah jalan. Nabi Muhammad berhaluat 40 hari 40 malam di Gua Hira. Makin tambah intelek, makin tambah cerdas. Ini kadang keluar di halawat tertawa serongan, itu menyalah daripada ajaran Nabi. Dipadahkan pulang majejup lain, itu tergeteng otaknya, konslet sarap-sarap di kepalanya, karena ketidakmampuan ia mahar atau memahami pengertian dari Nur Muhammad yang sebenarnya. Kesalahan siapa tah? Kesalahan guru nang ketujuh haluat, majari haluat ini, haluat itu, haluat tuh ada tata caranya, ada suluknya, kada sembarangan. Orang bahaluat itu ada tata caranya, suluk itu ada tata cara, ada sembarangan, dan tujuan utamanya ada. Benar, bisa kita berhaluat karena Nabi pun berhaluat. Tapi bila tak salah, salamat, tatawa sarongan, apa-apakah kena nang pina ganjil-ganjil, melihat lihat ngalihai. Banyak ulan ketemu yang seperti itu. Karena Bang Said pun pernah telajakin nang kayak itu, yang semacam haluat, suluk, macam-macam. Pernah juga paribahasa. Ini pisang dikuyakakan, nah dilumuakan. Kenapa kada ditaguk, tinggal merasa aja lagi pian menyadari. Bahari limpat mengaji nih pian, limpat benar. Nah kujuk sana kada dapat, kujuk sini kada dapat. Jangankan diunjuk orang pisang, bayangan pisangnya aja hanya di bari orang. Enak guru sikung sini pisangnya aja diunjuk, dikupasakan kada kupas serongannya jadi. Nah kayak itu ilmu tuh.
Ini sudah dikupas akan disulung makan, masya Allah. Nang melihat tuh nang Nur Muhammadnya nah. Orang nang bahalo waktu tujuannya ia menyatakan atau bertamu atau berjumpa atau mengalami nang melihat tuja. Sama di dalam kitab hikam itu ada yang namanya kitab hikam lah. Ini siapa yang ketujuh baca kitab hikam, di situ ada yang namanya wukuful qalbi. Itu nang melihat nampaknya cuma yang wukuful qalbi ini kada dapat, kada paham. Ditakuninya lawan guru, iya simpan nih Sidin, pisit Sidin kada tahu juga kalinya. Iyalah guru, iyalah kaim bari maras mahayal tetawa serongan. Kasihan pian mengaji-ngaji nang kakak itu nah tertinggalakan kehidupan anak bini, mencari kada mengaruan anak bini tertinggal. Itu jalim bukan sifat Muhammad, bukan musyahadah itu. Nah itu nah. Jadi yang namanya Muhammad itu dengan cahayanya atau disebut dengan Nur Muhammad tuh tunggal sudah disuruh car semesta dah di gaya bahasa Bang Said penyampaiannya nah. Ya mana lagi nyaman biar nyaman. Itu mudah-mudahan ini bisa dipahami, dimengerti dengan kesadaran yang sadar. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai salah pemahaman, salah pengertian kepada musyahadah Nur Muhammad nih. Nah karena kita bisa salah jalan, nanti tersesat jalan yang mengakibatkan macam-macam keadaan itu. Dan jangan hendak mencari kesaktian dengan Nur Muhammad, jangan hendak mencari kelebihan atau manfaat dari Nur Muhammad. Yang ada kesaktian, yang ada kelebihan dan manfaat untuk kehidupan, pada kehidupan yang ada ini ilmu Nur Muhammad atau kesaktian Maha Suci atau kedikjayaan Nur Muhammad atau anugerah Pancagaya atau papat kiblat diri sejati atau sadulur papat kalima pancer atau caturusan. Macam-macam gaya bahasa setiap daerah atau setiap keadaan, macam-macam penyebutannya. Ada Tubaniyah, Tambuniyah, Uriyah, Jamariyah. Nah tuh di wadah sini, di wadah Bang Sayed nih. Kalau di Jawa kan kakang kawah, adi ari sadulur papat kalima pancer. Kakang kawah, adi ari getih puser ya, kalima pancar, sadulur papat kalima pancar. Anggapati, Brajapati, Banaspati raja. Satulah catur sanak, satunya pancarnya ini, yang sikongnya ini.
ilmu itu yang kau mengendalikan. Keempat-empat nih ilmu dan diri pian itulah berulang-ulang Bang Said sebut dan tampak nih nurani itu yang dicari-cari orang yang tunggal aja, diri tunggal itu. Ikroh karoh nasror solihin. Nah itu ada juga kalau di pedalaman itu bahasanya ukat pangkat, nah itu sama tuh, dan titik banyak bahasanya. Jadi hasanah keilmuan tuh banyak, cuma maksudnya energi keadaannya itu inti air, inti angin, inti api, inti tanah tuh itu juga, cuma ngarannya aja berbeda-beda. Jadi jangan heran satu ini nyambat nang ini, satu ini nyambat kini, padahal maksudnya itu juga satu, inti air, inti angin, inti air, inti angin, inti api, inti tanah. Dintu teh terbuka ada beratan lah. Namun sudah terbuka nah tasilak tajalak tasulalak. Nah tasilak Nur Muhammadnya, tajalak nah diri nang sebenarnya, tasulalak terbuka hijab. No terbuka hijab, dinding terbuka aja di dalam kitab-kitab tasawuf tuh. Kenapa dinding terbuka? Yang kau membuka tuh nang melihat, itu nang kau membuka berataan. Menjahirkan engkau ya Muhammad dengan kesendirian. Sekali lagi nah Bang Said ulang kalimatnya. Aku menjahirkan engkau ya Muhammad dengan kesendirian. Maha suci itu berkalam, aku menjahirkan engkau ya Muhammad dengan kesendirian. Aku menyatakan diriku, menampakkan diriku, menjadikan sifatku dengan kesendirian. Artinya kada ada sifat nang lain. Bila nang lain ada itu syirik. Habis kisah. Ini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti para sahabat lah berataan. Mulai dari awal sampai akhir Bang Said sudah bercerita tentang Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rasanya ini sudah cukup untuk keterangan daripada paham Nur Muhammad atau ajaran Nur Muhammad. Jadi yang belum menyaksikan atau mendengarkan daripada penyampaian terdahulu, silahkan buka video-video penyampaian Bang Said di bawah. Jadi paham kalau nyata tamu nang ini ya kan kada paham yang terdahulunya, jadi buka tentang Nur Muhammad, ada berbagai video kan sudah. Mudah-mudahan suatu saat Bang Said mengungkap atau membuka rahasia ilmu Nur Muhammad. Karena kita telajaki terus hari-hari tentang ilmu Nur Muhammad. Ilmu yang sangat tua. Orang Banjar biasa menyambat saudara empat. Jadi lantaran Bang Said ini tinggal di wilayah
Kalimantan inilah ilmu yang Bang Said dapat, yaitu saudara empat. Tubania, Tambunia, Uriah, Jamariah. Kedudukan saudara empat pada rahim ibu itu adalah suci adanya. Nah, itu harus selaras dengan kedudukan kita yang sekarang ini berada di rahimakumullah. Harus suci juga adanya, sehingga sujudlah si air, si angin, si api, si tanah pada diri yang hak manifestasi dari hak maha suci itu sendiri. Sempurna, sempurna, tunggal sirna hak aku lenyah. Itu yang benar. Lalu pujinya apa? Di dalam surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Maka di situ akan terlempar yang bukan diri Muhammad, bukan terlemparnya, terlempar. Nah, jadi di situ wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, itu yang sebenar-benarnya lah. Mudah-mudahan uraian selanjutnya bisa Bang Said urai dengan lebih terperinci inilah. Nah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas selaras, salam satu keberadaan, salam laku murni menuju suci, laku suci menuju abadi. Rahayu, rahayu, rahayu sanusantara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nur syarifah. Salli wa sallim ala sayyidina Ahmad nur wasita, nur wasita, nur wasita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nurullah sirri wa sirri sirri fi sirrila Allahu asma was sifati. La haula wa la quwata illa binuril Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Masalah tiada kembali, tiada asal diriku, lenyap kesudahannya. Bang Said mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya kepada channel ini. Semoga para sahabat kesemuanya mendapat berkah, syafaat, hidayah, serta rahmat dan keberlimpahan semesta. Amin, amin, ya rabbal alamin.